Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita yakni sholat isya secara berjamaah dan kita sambung dengan sholat tarawih yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita menyatakan perang terhadap hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hawa nafsu yang menyebabkan kita punya sifat hasud, dengki, iri hati, sombong, panjang angan-angan, dan juga suudon kepada teman sejawat, dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dengan harapan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengobatinya. Resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati semua penyakit hati yang tersebut di atas tadi dibutuhkan kesabaran dan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah syukur ini ada satu cerita. Guru saya menceritakan kepada saya. Dulu di Timur Tengah sana ada seorang badui yang uwireng saking hitamnya dan jowelek saking eleknya. Alhamdulillah dapat jodoh seorang wanita yang putih saking putihnya dan cantik saking ayunya. Dan memang jodoh ini sudah di tangan Tuhan yang beberapa hari yang lalu sudah diterangkan oleh Ustadz Syafi'i bahwa sebelum kita dilahirkan, ketika kita berada di perutnya ibu-ibu kita, itu sudah ditakdirkan oleh Allah siapa jodoh kita, rezeki kita, dan matinya kita kapan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dari seorang pria dan wanita tadi benar-benar menjadi jodohnya. Ketika mereka sudah menikah, suatu hari, 2 hari, 3 hari, si laki-laki ini karena merasa jelek, merasa tidak pantas menjadi istri suaminya seorang wanita yang cantik tadi, selalu istrinya dipandanginya dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang. Di kamar, di ruang tamu, bahkan di dapur selalu dipandanginya. Karena benar-benar dia merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, yakni berupa istri yang begitu cantik dan begitu putihnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan ini dilihat terus sehingga merasa agak bagaimana begitu, sehingga tanya, "Wahai suamiku, kenapa kau selalu melihat aku dengan begitu pandangan yang serius begitu?" Dia bilang suaminya, "Wahai istriku, apakah saya tidak boleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada saya berupa istri yang begitu cantik dan putih sekali?" Kemudian istrinya menjawab, "Wahai suamiku, doakan saya. Semoga saya sabar menerima suami seperti kamu." Masya Allah. Jadi sabar dan syukur menjadi satu dalam satu keluarga sehingga timbullah satu kebahagiaan. Jadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua karena mereka sama-sama menerima apa adanya. Ya memang yang laki-laki ya alhamdulillah dapat istri yang begitu cantik dan putih, tapi yang istrinya ini
naudzubillah, tapi masih kuat. Mereka minta doa mudah-mudahan sabar mempunyai suami yang begitu jelek dan hitam seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, terutama kita di bulan Ramadan ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Kita minta berkah di bulan Rajab, Sa'ban, dan minta kita dipertemukan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Dan mudah-mudahan kita semua berniat semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sudah jelas. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ditambah kekuatan kita. Beribadah kita insya Allah dengan hanya kepada Allah kita bermohon supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan semua kewajiban-kewajiban, terutama sholat kita. Nah, kalau sudah kita diberi nikmat yang banyak, inna a'toinakal kausar. Sesungguhnya wahai Muhammad, aku telah berikan kau nikmat yang banyak. Nah, kalau Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, hidung bisa mencium, mulut bisa merasakan makanan. Apalagi beberapa tahun yang lalu, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19 ini. Bahkan saya sendiri pun kena, tidak bisa merasakan makanan. Betapa sakitnya. Di antara kita ada yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di antara kita yang kena penyakit atau yang diuji oleh Allah berupa kena COVID-19, macam kita ini alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kepada kita itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan perasaan syukur itu, maka insya Allah penyakit hati, iri, dengki, dan juga suudon dan lain sebagainya itu insya Allah akan dijauhkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama di akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali godaan-godaan yang sering bermunculan. Apalagi sebentar lagi ada malam 25. Di Giri sana biasanya banyak godaan-godaan. Maka kita harus tetap sabar menerima ujian ini dengan selalu kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap melaksanakan qiyamul lail, tetap melaksanakan sholat witir dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita bisa bersama-sama menikmati malam 25. Apalagi setelah 25 kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Gresik ini ada pasar bandeng yang dibuka tanggal 28 sampai tanggal 30. Ini juga ujian buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap sabar dalam menerima ujian ini, sehingga apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tetap kita melaksanakan qiyamul lail. Kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan juga sholat-sholat sunat yang lain. Mudah-mudahan dengan sholat-sholat yang kita lakukan ini, kita termasuk orang-orang di dalam hadis, mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ajak untuk melaksanakan sholat di waktu di malam hari di bulan puasa, insya Allah dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insya Allah dengan diampuninya dosa-dosa kita ini, mudah-mudahan yang hadir semua di tempat ini besok di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan semua sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan, terutama sholat tarawih, witir, dan insya Allah di malam yang ke-21 nanti di Masjid Al-Islah ini,
insya Allah dibuka 24 jam untuk kita. Untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini istiqomah melaksanakan itu dan benar-benar kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya benar-benar mengakhiri di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.